Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikan sepat makan kedondong. Yang semangat dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ke Wonogiri naik kapal selam, singgah di Indramayu dibeliin kopi. Siapa tadi yang menjawab salam, saya doain cepet naik haji tanpa antri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wala hawla wala quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana illa Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbis rahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Ashabal fadail yang saya hormati dan sama-sama kita muliakan DKM Masjid Al-Hidayah beserta pengurusnya yang saya hormati dan sama-sama kita muliakan Ketua Yayasan Nurul Asri Hidayah Ramadan. Bahas siapa? Ada datangnya Pak? Tidak datangnya. Yang saya hormati dan sama-sama kita muliakan para orang tua, sesepuh, bini sepuh, tokoh masyarakat. Banyak orang tua di sini nih Pak nih. Kita doain semoga sehat walafiat, umurnya panjang sampai 120 tahun. Mau Mbak didoain sampai 120 tahun? Mau. Mau ngapain di komplek asri sini Mbak? Temenmu udah dimutasi loh. Kita kadang bingung sendiri loh Bapak Ibu. Kita sering minta sama Allah, Allahumma tawwil umuruna, ya Allah panjangkan umur kami ya Allah. Ya kan? Sering minta sama Allah. Bahkan kalau ketemu anak-anak cucunya sampeyan pun juga semoga panjang umur ya Mbak. Lah kalau permintaan kita ini diijabah Allah Ta'ala, terus sampai minta umur berapa? Terkadang kita bingung Bapak Ibu. Mau 120 tahun, mau ngapain di sini Bapak Ibu? Kita diingatkan tadi malam tuh yang baca surah Yasin. Wa man nu'ammirhu nunakishu fil khalaq afala yaqilun. Dan orang-orang yang kami panjangkan umurnya, yang sering kita minta sama Allah Ta'ala, nunakishu fil khalaq, kami kurangi Bapak Ibu. Enggak seperti waktu masih mudanya. Kesehatannya kami kurangi, ingatannya kami kurangi, rezekinya pun juga nunakisu, kita dikembalikan lagi seperti anak kecil Bapak Ibu. Ada enggak orang tua yang seperti anak kecil Bapak Ibu? Anak kecil itu pengennya makan disuapin, minum juga disuapin. Terus kita tanya, udah makan belum nak? Belum Mbak. Lucu Bapak Ibu. Orang tua yang sudah sakit di rumah
2 tahun, 3 tahun kita suapin, kita kasih minum, kita tanya, udah makan belum mbak? Jawabnya apa mbak? Belum. Lucu nggak? Enggak. Pikun. Anak kecil pinginnya itu ya pipis sembarangan, pun juga sembarangan. Anak kecil, orang tua ada nggak pak yang pipis sembarangan, sembarangan? Iya. Pinginnya ditadahi pakai selang, pakai kantong apa itu bapak ibu. Iya. Bahkan nggak sampai tua itu bapak ibu, orang yang pipis sembarangan. Dan narik cek lingko, pagi dilap, dibersihin banyak pakai rinso biar mengkilap. Tapi tega siang hari itu dipipisin sendiri tuban yang di rinso itu. Pernah lihat Bapak Ibu? Jangan-jangan sampean pelakunya nih Bapak Ibu. Islam itu nggak susah, mudah Bapak Ibu. Mudah kalau nggak ada air pakai batu. Tapi jangan yang kasar, Mbak. Ntar tambah gede, Bapak. Yang rata. Kalau nggak ada batu, pakai daun. Tapi jangan yang ada bulunya, Bapak. Tambah gede nanti, Bapak. Sekarang kan banyak tisu, ya kan? Nah, kalau berangkat ke Mekah, ke Madinah, itu di pesawat kan banyak tisu. Udah yakin aja, udah Bapak Ibu. Nggak ada yang susah dalam Islam ini, Bapak Ibu. Nunakishu fil haq. Tak kembalikan lagi seperti anak kecil. Anak kecil itu pengennya diayun, didorong-dorong, digendong, Bapak Ibu. Orang tua pun juga sama Pak. Aku udah capek di kamar Mas, nggak ngeliat matahari. Aku kepingin kena sinar matahari. Akhirnya dikeluarin, dinaikin kursi roda, didorong, ya tak? Goyang, Bapak. Kita kadang bingung sendiri mau umur berapa. Sekarang kita tambah doanya Bapak Ibu, semoga kita diberikan keberkahan umur kita. Mau diberikan 100 tahun, mau diberikan 120 tahun. Kok kata Nabi udah jarang yang seperti itu, Bapak Ibu. Kata Nabi umur umatku tuh ya antara 60 sampai 70, Bapak Ibu. Andaikan ada yang lebih itu enggak banyak. Ya. Sekitaran itulah, Bapak Ibu. Nabi umurnya berapa, Pak? 63. Di buku-buku sejarah itu, pendidikan Islam itu Nabi lahir itu 571, wafatnya 632. Terus kita tanya santri kita, jadi umur Nabi berapa? Nah, 63. Padahal 571 ke 632 ada nggak 63? 61, Bapak. Kenapa dihitung 63 Pak Ustaz? Hitungnya Nabi pakai Hijriah. Kan lebih pendek. Hijriah itu bulanan enggak ada, 31 enggak ada, Bapak Ibu. Lah kita ini sudah kandung hitungnya pakai Masehi. Jadi enggak ada 63 Pak, 61. Jadi sekarang kalau sudah umurnya 60 kurang berapa Pak? 1 tahun. Udah jangan dipantang makanya Bapak Ibu. Iya. Jangan banyak-banyak di rumah, Bapak Ibu. Ke masjid di sini Al-Hidayah. Insya Allah selamat dari incaran malaikat Israel, Bapak Ibu. Kita tidak pernah dengar jamaah Masjid Al-Hidayah selesai sholat subuh mati di masjid, nggak pernah dengar, Bapak Ibu. Yang dengar kita orang mati ya di rumah sakit, di rumah sampean yang gede-gede itu, Bapak Ibu. Di masjid jarang ini, Bapak Ibu. Makanya saya pesan nih Pak, ini yang sepuh-sepuh, paksakan ke sini, Bapak Ibu. Jalannya susah Pak Ustadz, pakai tongkat.
Bapak Ibu yang baik, insya Allah sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita masuk materi ini. Saya nulis hadis yang pendek saja. Saya ngambil dari Al-Hikam. Kanjeng Nabi Muhammad SAW bersabda, ad-dunya daru man la darulah wa maluma ad-dunya maluman la malalah. Atau kama qala Rasulullah SAW, dunia ini tempatnya orang yang gak punya tempat, kampungnya orang yang gak punya kampung. Aslinya kita ini bukan penduduk, bukan kampung asri, Bu. Aslinya kita bukan penduduk sini, Bapak Ibu. Aslinya kita itu adalah penduduk surga. Mbah kita itu orang sana, Bapak Ibu. Bahkan mbah kita itu jadi raja, Bapak Ibu. Raja Adam, ya kan? Nah, cuman yang nggak mau jadi rakyatnya itu ya setan. Malaikat masih mau menghormati Nabi Adam. Jadi jelek-jelek kita ini ya keturunan raja, Bapak Ibu. Bisa nyuruh malaikat. Aslinya kita ini kampungnya di surga, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lah kita ini ada kabar gembira nih, Bapak Ibu. Mau dikembalikan ke sana, Bapak Ibu. Tapi dimatiin dulu. Enggak sakit, mati itu enggak sakit. Bagi orang mukmin, al-maut tamamun nikmah. Mati itu sempurnanya nikmat, Bapak Ibu. Al-maut tufatul mukmin. Mati itu gajinya orang mukmin. Makanya saya ambil judul dunia ini tempat kita beramal. Betul, Bapak Ibu. Capek sampean, Bapak Ibu. As-salatu khairum minan naum. Yang datang orang tua Bapak Ibu. Anak muda enggak ada ini, Bapak Ibu. Anak muda itu pinginnya sholat subuh itu ngikutin Mekah. Subuh di Mekah kalau bulan November itu 5:30, Bu. 5:30 itu baru adzan. Iqomah jam 6 baru iqomah sholat tuh. Nah, anak-anak kita pada ngikut di sana, Bapak Ibu, sholat subuhnya. Bangunnya jam 6 loh. Nah, kok jam 6 sholat? Saya ikut Imam Sudais, Pak. Padahal kesiangan. SMS WA mereka, Bapak Ibu, suruh bangunin. Sholat subuh baina wa bainal munafiqina fi sholati subhi. Yang bedain kita dengan orang-orang munafik itu sholat subuh. Kok Pak Ustadz menyebut munafiknya pelan-pelan, takut kedengeran. Biasanya yang seperti ini nih, kalau kita butuh donatur, datang ke rumahnya, apa yang kurang, Pak? Cepet dia. Iya, gampang. Makanya jangan sampai kita ini menjadi orang munafik. Jaga sholat subuhnya. Bahkan sholat subuh ini menjadi jaminan Kanjeng Rasulullah Muhammad SAW masuk surga, Bapak Ibu. Man shallal bardai dakhalal jannah. Barang siapa yang sholat di waktu dingin itu waktu apa, Bapak Ibu? Subuh. Di Madinah kalau bulan Desember, Januari, jamaah itu banyak di depan toko-toko itu udah kayak ayam yang kedinginan gitu, kenceng anginnya, dingin.
Ini menjadi jaminan Rasulullah Muhammad SAW. Makanya sesibuk apapun orang beraktivitas di Jakarta, Bapak Ibu, walaupun dia pegawai asabri, Bapak Ibu, sesibuk apapun, kalau subuh itu kok pulang, Bapak Ibu, dan dengar adzan, ya dengar. Tapi alhamdulillah kok kita pilih yang mau memenuhi panggilan Allah Ta'ala untuk sholat subuh berjamaah. Ya mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan keistiqomahan kita bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah yang akan menjadi jaminan Kanjeng Rasulullah Muhammad SAW kita masuk ke dalam surganya. Amin amin ya rabbal. Ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia ini tempat bercocok tanam. Sholat subuh itu kan ganjarannya gede, Bapak Ibu. Cuma nggak dikasih tahu. Andaikan umatku ngerti gedenya pahala sholat subuh, walaupun dia sakit, walaupun dia stroke, dia jalannya merangkak pun dia akan datang ke Masjid Al-Hidayah. Saking gedenya pahala sholat subuh. Karena nggak dikasih tahu, makanya banyak orang yang milih di rumah, Bapak Ibu. Kenapa nggak dikasih tahu langsung, Pak? Kita nggak punya gudang untuk muat pahala itu, Bapak Ibu. Sholat jenazah itu pahalanya 1 qiraat, Pak. Sholat jenazah itu berapa rakaat, Pak? 2, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Sakarepmu, Bapak Ibu, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Wong makmum, Bapak Ibu, nggak apa-apa. Inilah ilmu, Pak. Sholat jenazah itu 4 rakaat, Pak. Kalau dosanya gede, katanya begitu. 4 takbir, tinggal Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Assalamualaikum. 1 qiraat. 1 qiraat itu 1 gunung Uhud, Bapak Ibu. Gunung itu kecil apa gede, Bapak Ibu? Gunung Uhud itu panjangnya 7 kilo, Pak, Bu. Panjangnya. Lebarnya berapa, Pak Ustadz? Sama cari sendirilah di Google. Ada kok di situ. 7 kilo panjangnya gunung. Itu cuma sholat jenazah, Pak. Terus sampai nganterin ke makbarah, ke kuburan Pondok Kelapa, ditambah 1 lagi, 1 kilo. 2 gunung kembar, Bapak Ibu. Pak Ustadz, saya mau udah punya gunung kembar di rumah. Lain. Ini 7 kilo kali 2, 14 kilo, Bapak Ibu. Sampai nanti selesai taklim, coba jalan-jalan, Pak. Ambil 14 kilo sampai tangan. Oh, gede juga katanya. Pahala sebegitu besar sampai mau taruh di mana, Pak? Makanya sengaja Allah nggak berikan langsung di dunia, nggak muat dengan pahala itu. Belum sholat 5 waktu yang selalu kita berjamaah. Allah Ta'ala ingatkan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Akan kami sempurnakan pahala kalian nanti di hari kiamat. Lah mati, kuburan itu awal manjili fil akhirah wa akhiru manjili fid dunya. Kuburan itu, Pak, awal kehidupan di akhirat,
akhir kehidupan di dunia. Sampai nanti ditemenin pahala-pahala sampeyan kuburan Bapak Ibu. Sholatnya sampeyan nanti yang akan nemenin di kuburan, bacaan Qur'annya yang menjadi PLN di kuburan. Pernah nganterin orang mati Bapak Ibu ya? Selesai dipendem, terus ditaburin kembang 5 kilo, terus Pak Ustadz Makhroji berdiri ya jamaah. Kanjeng Nabi Muhammad SAW bersabda, kalau sudah selesai mendem orang mati, jangan terus pulangnya. Nabi suruh doain, ya kan? Nah, sebelum didoain ada talqin terkadang, ya kan? Pertanyaannya kan sudah kita pernah dengar, marabbuka man nabiyuka man imamuka. Jawabannya pun juga sudah sering dibocorin para ustadz. Allahu Rabbi wa Muhammadun Nabi Al-Qur'anu imami. Hafal Pak Ustaz. Ini pelajaran dari PAUD sampai university. Tapi ingat Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang jawab itu kan bukan ingatan kita, bukan hafalan kita. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari itu nakhtimu ala afwahihim, mulutmu disumpah. Padahal kita lagi diuji, diinterogasi oleh malaikat siapa Pak yang di kuburan? Pada kenal. Ya kenal Pak. Kalau kenal kan enak nanti Bapak Ibu. Malaikat aku udah kenal. Enak. Kita lagi ditanya oleh malaikat Munkar dan Nakir, tetapi mulut kita disumpah. Lalu yang jawab siapa? Wa tukallimuna aydihim, tangan-tangan kita ini Bapak Ibu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ambil kunci motor tuh. Ambil sarung, ambil peci. Pipis dulu deh. Habis pipis dulu wudu. Cebok dulu Pak, cebok dulu, baru ambil air wudu. Kalau bisa ngambil air wudunya di rumah, Bapak Ibu. Jangan di masjid, biar berkah. Kan hadisnya seperti itu, dengar panggilan Allah, dia sudah bersuci di rumah, kemudian dia datangin untuk melaksanakan sholat 5 waktu berjamaah. Setiap langkahnya itu menghapuskan dosa-dosanya. Apalagi yang sudah sepuh, jalannya pelan-pelan. Wa tukallimuna aydihim, tangan-tangan kita yang akan menjawab. Saksinya siapa? Wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kan. Kaki-kaki kita ini yang menjadi saksi Bapak Ibu. Makanya sunnah kalau datengin sholat berjamaah ke masjid, ke mushola itu berangkatnya dengan pulangnya itu kalau bisa berbeda jalannya Bapak Ibu. Rumahnya di depan masjid sana, nanti dicoba boleh Bapak Ibu. Nanti kalau pulangnya jangan lewat situ lagi Pak. Belok ini sebelah kiri ini, terus ke belok kiri, keluar komplek, terus yang penting di rumah ada fotonya Bapak Ibu. Muter, enggak apa-apa, yang sunnahnya seperti itu. Semakin banyak pohon-pohon yang kita lewati, semakin banyak jalan-jalan yang kita lalui, semakin banyak saksi, dan semakin mudah kita akan menjawab pertanyaan malaikat Munkar dan Nakir. Sholat kita nanti yang menjawab Pak, bacaan Quran kita yang menjawab, puasa kita yang menjawab.
Jadi nggak muat kalau Allah berikan pahala langsung di dunia, kita nggak punya gudang, kita nggak punya tempat untuk menampung besarnya pahala itu. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita ini kadang pinginnya seperti apa itu ya, BLT ya Pak ya, yang bantuan langsung tunai. Kita pinginnya itu kalau sholat jamaah kan 27 Pak Ustadz, kalau diduitin 27 juta aja deh. Kalau sendiri kan cuma 1 juta. Kita pinginnya selesai sholat, assalamualaikum warahmatullahi, buka sajadah langsung ada 27 juta. Lah ngapain kita susah-susah hidup di dunia? Dan ternyata Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau kita rajin sholat, rajin ibadah hanya untuk mendapatkan kemewahan dunia, itu Allah pelit Bapak Ibu. Kalau cuman kita rajin sholat nih terus dapat kemewahan dunia, Allah pelit Bapak Ibu. Kadang sampean kan ngumpulin uang Pak buat hari pensiun, dikumpulin supaya nanti dari pensiun bisa menikmati uang itu. Ternyata ketika sudah pensiun, nah kita punya penyakit, ke dokter. Apa nasihat dokter Bapak Ibu yang sering kita dengar tuh? Bapak, mulai sekarang sampean jangan makan nasi, jangan makan bebek rica-rica, karena Bapak punya penyakit diabetes. Uang kita banyak, sudah kita kumpulin di masa muda, tinggal menikmati Bapak Ibu. Ternyata dilarang oleh dokter. Terus buat apa uang yang kita kumpulin itu? Memang kehidupan ini seperti permainan. Lucu Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Gampang kita ini kalau kepingin kemewahan dunia, sholat qobliyah 2 rakaat tadi loh Bapak Ibu. Itu kalau kita tuker vouchernya, dunia sisinya dapat kita Bapak Ibu. Makanya jangan sampai ditinggalkan Pak. Saking pentingnya, saking besarnya pahala itu, kita kalau sudah biasa sholat qobliyah subuh terus rada kesiangan Bapak Ibu, atau sakit perut nggak sempet sholat qobliyah subuh, nanti selesai sholat subuh boleh nggak sholat qobliyah subuh? Qadha namanya, ya kan? Khusus sholat sunnah qobliyah subuh, karena saking gedenya pahala Bapak Ibu. Jadi kenapa Allah nggak berikan pahala langsung di dunia? Karena kita nggak punya gudang, nggak punya tempat untuk menampung pahala itu. Mudah-mudahan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan bisa dimasukkan ke dalam surganya bersama-sama. Kita besok masuk surga itu rombongan Bapak Ibu, nggak sendiri-sendiri, nggak bareng-bareng. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Bareng-bareng nanti ada kelompok Masjid Al-Hidayah, ada kelompok Masjid Al-Huda Cililitan, rombongan Bapak Ibu. Makanya ustadz, ulama nanti punya tanggung jawab yang besar Bapak Ibu. Kok rombonganmu ada yang ketinggalan Pak Ustadz? Berat Pak, disebut tadi saya disebut kiai itu rada ngeliang sebentar Bapak. Ustadz itu loh Pak, kiai itu rada berat. Tanggung jawabnya berat. Nanti tetangga kita kok nggak ikut rombongan kita,
Kita akan ditanya, Ustaz, tetanggamu kok nggak ke masjid, kok nggak ke musola, sampai diem baik ya? Akan ditanya, Pak. Makanya kita ini punya budaya, Pak. Dulu tuh ada teman-teman kita yang dari kebun jeruk tuh. Apa kalau di sini sebutannya? Jamaah tabligh tuh, Bapak Ibu. Saya cocok itu dakwahnya datang ke rumah. Sering dimarahin dia, Pak. Ayo Pak, kita sholat di masjid, di musola, sama nurusi keluarga kamu sendiri. Enggak marah itu teman-teman kita itu, Bapak Ibu. Dan memang kita itu berdakwah, mau dan enggaknya itu kan kita serahkan kepada Allah, ya kan? Enggak boleh kita maksa, yang penting sudah kita sampaikan. Ini dulu tak praktekin, Pak, di lingkungan kami, di lingkungan tentara kan. Tentara dulu itu kan rada gablek, Pak. Mereka yang ngomong sendiri kok. Sholatnya itu kalau menjelang pensiun, Bapak Ibu. Kenapa waktu mudanya nggak sholat, Mbak? Sepatunya susah dicopot, Bapak Ibu. Dulu talinya kan sampai dengkul ya, Mbak ya. Sekarang dikasih permudah, tinggal nyeleretin gitu. Alhamdulillah Pak Ustadz, sahabatmu datang ke rumah kami. Alhamdulillah Pak. Ayo Mbah, kita tungguin kematian kita di masjid, di musola, di rumah yang mati, di masjid yang mati. Sama-sama kita tungguin matian, ayo ke musola ya. Alhamdulillah nggak ada yang marah, Pak. Ada yang datang. Alhamdulillah. Hayya 'alas sholat, hayya 'alas sholat. Maghrib datang tuh, Pak. Udah pakai tongkatnya itu. Pulang, selesai maghrib, isya datang lagi, Pak. Kesandung, Pak. Jatuh, masuk Polri 4 hari, terus mati, Bapak Ibu. Loh, kita hidup ini kan nyusun cerita, Bapak Ibu. Apa enggak seneng, apa enggak bangga punya orang tua mati gara-gara ke Masjid Al-Hidayah, kesandung langsung ke rumah sakit, Masya Allah, Bapak Ibu. Di sini sudah ada yang pakai tongkat, Bapak Ibu. Tapi jangan disengaja disandungin, Bapak Ibu ya. Paksain, Pak. Paksain ke masjid, Pak. Insya Allah nanti gak menyesal. Yang kedua nih, ad-dunya maluman la malalah. Dunia ini hartanya orang yang gak punya harta. Dunia ini, tenang aja Bapak Ibu, memang bukan tempatnya orang yang gak punya duit. Kita dulu lahir gak bawa apa-apa, gak punya apa-apa, gak jadi apa-apa. Kita lahir telanjang. Adapun sekarang Allah berikan rumah, berikan tabungan, itu titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita besok kembali kepada Allah pun juga dalam keadaan tidak bawa harta. Tidak, orang mati bawa harta enggak, Bapak Ibu? Ada 3 hal yang mengikuti mayit itu. Yang pertama adalah harta. Ikut, Fortunernya ikut, Pak, di parkiran kuburan. Anaknya ikut, ya kan? Ikut, nginjek yang kencang, ketinggalannya banyak kok. Satu lagi amal, anak, harta. Yang 2 kembali ke dunia, yang 1 nemenin di kuburan. Amal, Bapak Ibu. Enggak bawa apa-apa kita, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya harta kita, al-maluka alladhi anfakoka, al-maluka alladhi sodakoka. Hartamu itu yang engkau infakkan, hartamu itu yang engkau sodakohkan. Berapa menit lagi Pak Isra?
8 menit. Ya. 8. 4 menit. Hartamu itu yang engkau infakkan, yang engkau sedekahkan, wala maluka alladzi amsakah. Bukan hartamu yang kalian pegang di BRI, di BCA, di BNI, tanah yang luas, rumah yang gede, kontrakan yang banyak, bukan hartamu Bapak Ibu. Kita mati pindah, oper ke anak-anak kita Bapak Ibu. Makanya Allah Ta'ala ngingetin, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa as-saddaqa wa akum minas salihin. Orang kalau mau mati itu minta ditunda terlebih dahulu. Ya Rab, tunda matiku dulu ya Rab. Dia gak kepingin berangkat haji, dia gak kepingin umroh dulu, dia gak kepingin sholat dulu, dia gak kepingin baca Quran dulu. Tapi dia kepingin fa'asodako, dia pingin bersodakoh Bapak Ibu. Sekarang ini orang bersodakoh besar-besaran itu kalau bapaknya sudah mati Bapak Ibu, baru dikeluarin hartanya, bikin sembako yang banyak, sembako yang gede. Untuk orang tua mah nggak usah disayang-sayang dengan harta. Akhirnya kalau ada yang meninggal orangnya kaya, beseknya gede, jamaahnya banyak Bapak Ibu. Kalau yang meninggal orang kere, nggak ada sembakonya, ya cukup ustadznya sama 5 atau 6 orang Bapak Ibu. Kok dibeda-bedai Bapak Ibu rahmat Allah SWT. Jadi jangan sampai kita nanti menyesal. Fa as-saddaqa wa akum minas salihin. Kita punya program, paling nggak saben pagi sesuai dengan kemampuan kita Bapak Ibu rahmat Allah. Kalau saya itu senangnya tuh ngasih anak-anak kecil dulu Bapak, dan tidak punya dosa. 10.000. Kalau habis sholat, kalau anak kecil ya 5.000. Saya kok senang. Alhamdulillah. Karena surga itu indah Bapak. Tapi ada yang lebih indah di dalamnya surga, namanya Darul Farah, gedung kegembiraan. La yadkhuluha illa man fariha sibyan. Enggak sembarangan orang bisa masuk ke apartemen itu, gedung kegembiraan, kecuali orang-orang yang bisa nyenengin anak-anak kecil Bapak. Anak-anak kecil itu kan setengah dikasih duit, kasih permen, kasih coklat. Biarin giginya rontok, itu urusan mamanya Bapak Ibu. Yang penting dia senang. Nah, kasih hadiah kalau di sini ada anak-anak yang mau ke masjid itu Bapak Ibu. Ayo sesuaikan dengan kemampuan kita. Atau yang duitnya banyak, lihat tetangganya sering didatengin. Itu bukan Pak, yang itu yang bangkai itu loh Pak. Bang keliling Pak. Itu tanggung jawabnya orang-orang yang mampu Bapak Ibu. Ya Allah. Sampai BPKB saya itu nggak tahu di mana sekarang tuh Bapak Ibu. Dipinjam tetangga, daripada ngambil bang keliling Pak, ya wes dikasih. Sampai sekarang itu enggak diperpanjang motor saya, malu saya, enggak tahu di mana itu. Begitu nanti jadi saksi lah Bapak Ibu. Ayo Pak, kalau kita memang ada kemampuan, kasih mereka. Sesuaikan dengan kemampuan kita Bapak Ibu rahmat Allah. Kalau kita bisa dengan nasihat itu, Ustaz,
Saya tuh kadang takut sendiri. Saya kok enak-enak ke masjid, pindah-pindah imam di 3 masjid. Tetanggaku kok nggak tak ajar. Makanya kan kita punya budaya kalau melewati orang, mari Pak, kan gitu Pak. Ya itu kita manfaatkan. Ayo Mas sholat. Ayo Pak sholat dulu. Padahal nggak sholat juga dia. Kita sudah berangkat dia main HP, pulang pun juga masih main HP. Tapi setidaknya kita sudah ngajak mereka. Ayo Pak sholat dulu. Ayo Pak ke masjid dulu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan keistiqomahan kita bisa melaksanakan perintah-perintahnya, terutama sholat 5 waktu Pak. Awwalu ma yuhasabu bil amtu yaumal qiyamah as-sholah. Besok yang ditanya pertama kali itu bukan duitmu berapa, bukan rumahmu berapa, bukan istrimu berapa, enggak ditanya tuh Bapak Ibu. Tapi sholatmu bagaimana? Alhamdulillah Pak, ya Rabb, subuhku selalu terjaga. Ukurannya ini subuh Pak. Kalau subuhnya kan berat Pak Ustadz, sudah didiskon 50%, cuma 2 rakaat. Kalau yang berat sudah kita laksanakan, insya Allah sholat-sholat yang lain lebih mudah kita laksanakan. Cililitan Jatiase, cukup sekian, terima kasih. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa amalan mutaqabbala. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'asuna wa aslih lana akhiratana allati fiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khairin waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarrin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma yassir lana umurana min dinina wa dunyana, yassir lana hijratan ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qabla mautina. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo yang mau sholat Isra pahalanya haji dan umroh bersama Rasulullah. فبأي آلاء ربكما تكذبان